10 tahun lalu, Aliansi Bisnis Infrastruktur Global didirikan. Tahun ini, Xia secara resmi bergabung dengan aliansi. Dongying, Minghe, Nanyue dan 6 negara lainnya membentuk aliansi dan memulai kompetisi infrastruktur. Aku akui negaramu punya banyak talenta, terutama Chen Li, Raja Pedang itu. Dia mengalahkan 5 master dari 5 negara berturut-turut. Tapi sayangnya, dia akhirnya kalah dariku. Hari ini adalah kompetisi final. Setelah hari ini, hak penambangan batu bara di Xia Timur akan menjadi milik kami. Raja Pedang Dataran Tengah kalah darimu, bukan karena kekuatannya kalah darimu, tapi karena dia bertanding 5 kali berturut-turut, yang disebabkan oleh kelelahan. Siapa yang bisa kamu salahkan? Satu-satunya yang patut disalahkan adalah negaramu. Xia, hanya ada satu yang benar. Baiklah. Aku terlalu malas bicara omong kosong dengan. Mari kita mulai. Biar ku umumkan peraturan pertandingannya. Yang menjatuhkan pedang kalah. Yang jatuh dari arena kalah. Kompetisi resmi dimulai. Ya. Ya. Ya Tuhan, ini benar-benar Raja Pedang, naga bermain air yang lama hilang. Ini tidak mungkin. Penyerapan airmu bahkan lebih baik dari Chen. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa mengalahkan. Pembantaian naga. Bagaimana ini mungkin? Kamu bisa melakukan pembantaian naga. Siapa kamu? Pembantaian naga. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar bisa menguasai jurus itu. Siapa kamu? Xiao Sun, kakak yang terbaik dalam kendo, hampir membunuhku. Ayahku juga meninggal karena patah hati di kendo. Sekarang aku menderita gagal jantung. Melihat cahaya lagi. Kakak, janjikan padaku. Setelah pertandingan terakhir ini, kamu akan keluar dari dunia persilatan pedang. Dan jalani hidup normal. Kakak, janjikan padaku. Kamu satu-satunya di keluarga Chen kita. Janjikan padaku. Zayak Sun. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Kakak. 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 Jangan biarkan aku menyentuh pedang. Kakak, kamu tidak akan membiarkanku menyentuh pedang. Kakak, kamu tidak akan membiarkanku menyentuh pedang. Tapi aku tidak menyentuh pedang. Aku orang yang tidak berguna. Aku ingin minum. Aku ingin minum. Kamu sangat sakit. Kembalilah bersamaku.
Mengapa aku selalu tidak bisa mempraktikkan jurus ini, Taksue Sunmei? Aku tidak tahu apa yang salah. Niat kakak Sue adalah untuk perlahan berhenti. Ketika inspirasi datang, kamu bisa mencari plum dulu lalu menginjak salju. Jangan terikat pada gerakan dan teknik. Benarkah? Niat adalah latihan. Bisakah aku mencari bunga plum dulu lalu menginjak salju? Aku sebenarnya berlatih Taksue Sunmei. Apakah kamu tahu Anggar? Mengapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya? Kakak, aku hanya tahu beberapa pengetahuan teoretis. Tidak layak disebut. Hei, Oh, begitu. Apakah kamu ingin belajar Anggar dariku? tidak. Aku tidak bisa mempelajarinya. Kakak, ada yang salah. Chu Xiong dari Sasana Gui datang untuk menantang. Master Aula Lin. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan. Ketua Aula Chu, Klub Anggar Tiancang kami dan Klub Anggar Guijian Anda selalu menjaga jarak. Apa maksudmu? Sejak berdirinya Serikat Anggar, semangat Anggar adalah kau mendobrak aula saya, dan saya mendobrak aula Anda, Ketua Aula Ning. Tujuan saya hari ini sederhana. Saya hanya ingin Klub Anggar Tiancang Anda ditutup. Chu Xiong, kau terlalu sombong. Memoniac et n'a pas Jika c'est à son bon, qu'au peut qu'un dingue. Qu'attaquant, ça tu catalagie. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang. Bagaimana? Ketua Aula Ning, mari kita ikuti aturan aliansi infrastruktur. Saya bertaruh dengan Aula Infrastruktur Pedang Hantu saya. 8 perusahaan terafiliasi sebagai taruhannya. Saya bertaruh 7 perusahaan di bawah Aula Konstruksi Tianzang Anda. Bagaimana? Di bawah aliansi infrastruktur, perusahaan komersial yang mencari stabilitas akan menemukan aula infrastruktur yang kuat untuk bernaung. Keuntungan aula infrastruktur juga berasal dari perusahaan. Begitu Tiancang gagal, hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Ho, kenapa kami harus bertaruh denganmu? Anda juga bisa menolak bertaruh, tetapi menurut aturan aliansi, menolak taruhan adalah penggunaan terhadap semangat infrastruktur. Museum infrastruktur Tiancang Anda harus ditutup. Apa kau benar-benar berpikir kau akan menang? Apa sulit mengalahkan kalian para pecundang? Anda, Ketua Pavilion Lin, jika Anda benar-benar tidak berani menerima tantangan kami, saya punya solusi. Apa caranya? Yaitu mengenakan bikini, lalu menari tiang untuk kami. Kau keterlaluan. Hari ini kita bertarung. Aku akan bertarung. Mari bertarung. Kamu keterlaluan. Hari ini kita bertarung. Diam. Mari kita bertarung. Chu Xiong, kami menerima tantanganmu dari Klub Anggar Tianzang. Bagaimana kamu ingin bertanding? Kekuatan Chu Xiong tidak bisa diremehkan. Diam. Baiklah. Tu as Ning, Punyak et Beragnan. Kompetisi hari ini sangat sederhana. Kamu bisa memilih siapa saja di Aula Anggar. Selama kamu bisa mengalahkan aku dan Ying Zheng secara terpisah, itu adil. Adil. Karena adil, maka tanda tangani kontraknya. Ying Zheng, kamu bisa bermain dengan mereka dulu. Ya. Kakak, aku duluan. Saya ulangi aturan permainannya. Yang pertama jatuh adalah pecundang. Dan kalau jika kamu menjatuhkan pedang, jika kamu menyerang lawan dengan kaki atau tangan, itu adalah pelanggaran, dan kamu akan dinyatakan kalah. Tolong ajari aku. Tidak peduli bagaimana kamu mengajariku. Kamu adalah pecundang. Kamu mencari mati. Beraninya kamu bilang bukan pecundang? Beraninya kau bilang kau bukan pecundang? Kau menang? Itu saja. Apa kau harus mempermalukan kakak senior yang? APA kau belum pernah kalah? Kau benar-benar keterlaluan. Kau tidak setuju? Aku akan memberimu kesempatan. Kalian bertiga maju bersama. Jika kau bisa mengalahkanku, itu berarti kau menang. APA kau menyombongkan diri? Kau serius satu lawan 3. Tidak peduli berapa banyak pecundang yang kau punya, kalian tetap pecundang. Ayo, pecundang. Ayo, kalian bertiga maju bersama. Kakak senior, Yin Zheng sangat mahir bermain pedang. Jika ketiga adik junior tidak bisa melakukannya, aku akan maju dan mengujinya untukmu.
terlalu kejam. Kau benar-benar mematahkan semua ponsel mereka. Bagaimana? Neza Marika Nani? Menghimpun sekelompok idiot tak berguna. Apa gunanya menghubungkan? Bahkan jika mereka berlatih ratusan tahun, mereka tetap tidak berguna. Ada banyak sampah di jalan. Kenapa kau tidak pergi memungut sampah saja? Kau. Apa? Kau tidak pua? Kau mau melawanku? Dalam seni bermain pedang, ada orang yang melampaui orang lain, dan langit di atas langit. Terlebih lagi, ilmu pedangmu bukanlah yang terbaik di dunia. Mengapa kau begitu agresif? Dari mana asalmu? Beraninya kau mengomentariku? Kamu datang dari mana? Beraninya kamu mengomentariku? Kamu tukang bersih-bersih? Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini. Jadi kamu ini tukang bersih-bersih. Manajemen infrastruktur Tianchang MU bahkan tidak bisa mengendalikan tukang bersih-bersih. Tidak heran kamu begitu tidak berguna. Kalian semua adalah pecundang sejati. Kamu, Chen Sun, sapu saja lantainya. Jangan ikut campur. Baik. Siapa lagi yang mau maju dan mati? Datang dan biarkan aku mempelajari trikmu. Jika kamu tidak bisa, kamu juga sia-sia. Hanya buang-buang waktu saja. Ayo mulai. Tidak buruk, kamu bagus. Mati. Kamu terlalu senang dengan kesuksesanmu. Kamu memang bagus, tapi hanya 2 gerakan. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Hahaha. Aku bilang kamu punya beberapa skill, tapi hanya untuk 2 gerakan. Aula pedang Tianchang NU sangat tidak berguna. Beraninya kamu membuka pintu? Jika aku jadi kamu, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding saja. Kamu. Kembali, Wu Xiao. Kakak, maafkan aku. Ini salahku. Pembunuh hantu dan beruang bahkan belum bergerak. Kita bahkan tidak bisa mengalahkan segel itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Akankah paviliun mekanik Tianchang kita benar-benar dibubarkan? Giliranmu, Ning Sue. Kuharap kamu bisa sedikit lebih baik dari para pecundang itu. Atau kamu harus memakai bikini dan menari untuk kami. Hahaha. Pendekar wanita pertama, menari dengan bikini. Aku menantikannya. Hahaha. Pedang datang. Setelah maju, pegang pedang erat-erat di tanganmu. Jangan lepaskan, tidak peduli bagaimana dia menyerangmu. Pertama, langkahkan kaki di salju, lalu cari bunga. Ulangi ini 3 kali. Kau hanya tahu pengetahuan teori. Bagaimana kau bisa tahu bahaya pertempuran sesungguhnya? Kekakuan seperti ini, kau akan kalah. Dengarkan saja aku, tidak ada kesempatan. Chen Sun Dayam. Kau hanyalah seorang bertender. Beraninya kau menasihati kakak senior? Apa kau gila? Ilmu pedang kak, Shuai jelas bukan tandingan Inzhang. Jika kau ingin mengalahkan Yin Zheng dalam waktu singkat, hanya dengan menyerah pertahanan dan bertarung demi hidup. Yah, jika kau mendengarkanku, masih ada kesempatan. Jika kau tidak mendengarkan, Chen Xun, diam. Jangan bicara omong kosong. Jika kau bisa, kau saja yang maju. sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan orang-orang. Jika dia tidak punya tugas penting di tim patroli, aku tidak akan repot-repot. Kepala Aula Ning, segera kemari. Jika kau takut, kau bisa datang ke pelukanku untuk mencari ketenangan. Hahaha. Kepala Ning, kau tidak akan jadi kepala aula setelah hari ini. Kenapa kau tidak jadi selirku saja? Bagaimana kalau ku bantu kau membuka rumah bordi lagi? Pergi ke neraka. Beraninya kau meminta pemimpin pavilion kami menjadi selirmu? Kau pecundang, diam. Kau. Kepala Aula Lin. Tiba-tiba terpikir olehku, kita harus menambah taruhannya. Apa hadiahnya? Jika kau kalah, kau harus menyerahkan pedangmu dan menari dengan bikini. Dan kau harus bekerja di aula pedang kami. Kau terlalu berlebihan. Tidak tahu malu, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Hahaha. Luar biasa, luar biasa. Apakah itu berani? Baiklah, bagaimana jika dia kalah? Jika dia kalah, bagaimana kalau dia berlutu dan meminta maaf kepada kalian semua? Baiklah, Aku tidak sabar melihat kepala aula dalam bikini dan menari untuk semua orang. Hahaha. Ayolah, gadis cantikku. Hahaha. Akan menjadi pertunjukan yang meriah dan semerbak. Mari kita mulai. Ning
Ning memang sedikit lebih baik dari para pecundang itu, tapi hanya sedikit. Senior tidak melakukan seperti kataku. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita pasti akan kalah. Aku akan kalah jika terus bertarung seperti ini. Haruskah aku mempercayainya? Tapi dia hanyalah seorang penipu. Tapi dia mengajariku cara menemukan bunga plum di salju. Yah, aku tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kepala Aula Ning, dalam 10 detik, aku akan membuatmu tidak akan pernah memegang pedang lagi. Kau bisa pergi ke KTV jadi penari striptis. Hahaha. Sungguh tidak tahu malu, kakak senior ketiga, kau harus menang. Setelah senior naik, pegang pedang erat-erat. Tidak peduli bagaimana dia menyerang. Jangan lepaskan. Takutlah dulu, baru belajar. Takutlah dulu, baru belajar. Datang dan pergi. Hanya satu gerakan. Dashiji menang, kakak menang, kakak menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa kalah? Bagaimana bisa? Kamu pecundang. Mungkinkah Chen Sun adalah master ilmu pedang tersembunyi? Tanpa bimbingannya hari ini, aku tidak akan menjadi lawan Yin Zheng. Tapi selama setahun ini, aku belum pernah melihatnya memegang pedang. Yin Zheng, Camus Pekandang. Kamu kalah, sesuai perjanjian. Segera berlutut dan bersujud mengakui kesalahanmu. Beraninya kamu mengingkari janji setelah kalah? Berlutut, 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 berlutut. Diam. Turin. Ketua Aula Ning, saya akan bertarung dengan Anda. Jika saya kalah, ke-8 perusahaan atas nama saya akan menjadi milik Anda. Dan saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Yin Zheng. Kenapa tidak? Baiklah, bagaimana jika Anda kalah? Anda harus segera membubarkan Museum Konstruksi Tianchang, dan semua perusahaan Anda akan menjadi milik saya. Selain itu, Anda harus mengenakan bikini dan menari untuk semua orang di sini, lalu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berani? Baiklah, Ayo lakukan. pedang taring serigala. Pedang Taring Serigala. Ini pedang taring serigala. Ini pedang terkenal di daftar peringkat. Bisa memotong besi seperti lumpur. Sangat tercela. Bagaimana kami bisa membandingkan? Benar juga. Aturan kompetisi tidak mengatakan kau tidak boleh menggunakan pedang. Tidak disebutkan, tapi kau menggunakan cara yang begitu tercela, yang benar-benar melanggar moralitas. Aku ingin kau pergi ke aula Anggar Skylight. Aku ingin kau menari bikini di depan umum. Apa itu moralitas? Cepat, jangan buang waktu. Aku akan menebusmu hari ini. Mari kita mulai. Ha. Lynx dit Agirkan. Ha, Ningxu. Kotamari Wayati. Lixu. Kokala. menurut kontrak, semua perusahaanmu akan jadi milik. Kau harus membubarkan Museum Konstruksi Tianchang. Lebih penting lagi, kau harus menari dengan bikini. Lihat aku memakai bikini dan menari. Ini adalah tontonan sepanjang masa. Itu benar-benar luar biasa. Mungkinkah pavilion mekanik peninggalan sang guru begitu saja hilang? Ini semua salah kami. Ini semua salah kami. Guru, 7 lubangmu tidak bisa terbuka. Dan itu juga menyebabkan kakak perempuanku dipermalukan. Tuan Aula Ning, kau harus menepati janjimu. Cepatlah, pakai bikini dan menggonggong seperti anjing. Cepatlah. Apa yang kau lambatkan? Aku tidak sabar. Aku harus mengambil gambar yang bagus dari ini dan membawanya kembali untuk ditunjukkan pada saudara-saudaraku. Karena kita kalah. Mengapa kau masih mendorong orang ke Ialan Buntu? Ini namanya menerima taruhan. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kembali bersamaku dan jadilah selir. Kedua, pakai bikini dan menari untuk kami, dan menggonggong seperti anjing. Pikirkanlah. Tidak perlu dipikirkan. Aku pilih yang kedua. Tidak, kakak.
Tidak, kakak senior. Tidak, kakak senior. Kakak, tidak. Chen Sun, kau tidak bisa membantuku. Kukira ada orang penting yang datang. Bukankah kau hanya tukang reparasi bau? Kau tahu pedang? Kualifikasi apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu denganku? Ning Sui, seorang tukang reparasi bau, menggonggong di sini. Pantas saja ada begitu banyak pecundang di klub Anggar. Chen Sun, kenapa kau berteriak? Bukankah kita sudah cukup sengsara dan memalukan? Kau pekundang. Menurutmu kau terlihat hebat dengan muncul sekarang? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Ya Chuhan, kurasa kalian semua benar-benar kena rabies. Aku bilang pada kakakku untuk tidak menunda. Apa yang kau lakukan? Kau barusan memarahiku dan menyuruhku pergi. APA, apakah aku memprovokasi kalian dengan mengatakan pada kakak untuk tidak menunda? Dasar bajingan, berani kau membantah. Apa kau gila? Mereka memanggilmu pecundang, tapi kau bahkan tidak berani kentut. Tapi kau begitu cepat menyerang orangmu sendiri. Berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Hendikin, hahaha. Ini pertunjukan yang bagus. Sangamenarik, Melia Anjing Berkelai. Ning Sui, sebaiknya kau pakai bikini dan menari. Jangan buang waktu lagi. Cepatlah, aku tidak sabar. Aku tidak sabar melihat pemilik Ningda pamer. Kau bahkan bukan seorang master. Omong kosong. Hentikan, aku bilang jangan menunda. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak akan membantumu mengalahkannya. Aku bilang jangan menunda. Apa kau tidak mengerti? Berani kau merobek barang-barang yang kubawa. Kau mencari mati. Apa kau langsung berlutut dan menampar dirimu sendiri? Robek bikininya. Ning akan memakai bikini robek dan menggonggong seperti anjing. Kami tidak keberatan. Benar juga. Tapi pembantu anjing ini benar-benar terlalu berisik. Seseorang, patahkan kakinya dan sobek mulutnya. Aku tidak mau mendengar suaranya lagi. Tunggu. Kakak, orang tak berguna ini. Dia muncul dan membuat masalah. Mengapa kau harus peduli padanya? Diam, apa kau tidak tahu pentingnya persatuan? Apakah kita perlu bersatu dengan orang buangan ini? Jika kau banyak bicara, aku akan mengusirmu dari sekte. Aku adalah kepala Museum Infrastruktur Tianjang. Kau mau menyingkirkan orangku begitu saja. Apa kau pikir aturan aliansi konstruksi tidak ada? Benar, benar. Baiklah, aku akan biarkan saja tukang reparasi, tapi sesuai kesepakatan, kau harus memakai bikini dan menggonggong. Ini semua karena Chen Sun, si tukang reparasi tak berguna. Bagaimana kau bisa memakainya kalau dia merobek bikininya seperti ini? Apa kau ingin membuat kakak senior terlihat lebih buruk? Chen Sun membantumu saat kakak senior juga melakukannya. APA kau begitu tidak tahu terima kasih? Lixu, Marie qui t'amulé. Tapi que tu kang reparasi. Jadis sebeknya kodiam. Kau memaksaku menamparmu. Ibumu, cepatlah berganti pakaian. Ibumu, sekarang tim kami mengajukan pertandingan ulang sesuai aturan liga. Bertarung lagi. Selanjutnya, Pertant ingan kebangkitan. Pertandingan kebangkitan. APA, Pertandingan Kebangkitan. Ini pertandingan kebangkitan. Menurut aturan liga, kau bisa mengajukan pertandingan ulang setelah kalah. Jika kau penchkat dan menolak, taruhan sebelumnya bisa dibatalkan. Jika kau mengajukan pertandingan ulang, kau tahu apa artinya kebangkitan? Tentu saja aku tahu. Pertandingan kebangkitan adalah taruhan atas nyawa pemilik. Chen Sun, kau hanya main-main. Apa kau ingin membunuh kakak senior? Cheng Sun, kau sangat tidak tahu terima kasih. kakak telah menyelamatkan hidupmu. Aku menginginkan nyawa kakak senior. Bahkan jika kau kalah sekarang, kau baru saja kehilangan klub Anggar. Jika kau kalah di pertandingan ulang, kakak senior akan bunuh diri. Aliansi selalu punya pertandingan kebangkitan, tapi sedikit orang yang menggunakannya. Itu karena jurang perbedaan ilmu pedang. Sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Ning Sui, orang di sebelahmu ini tampaknya punya kebencian mendalam padamu. Kami hanya ingin mengambil kekayaanmu dan melihat leluconmu. Dia menginginkan nyawamu. Lin Shui, aku tidak menyangka ilmu pedangmu begitu buruk, dan karaktermu sangat buruk. Semua orang di sekitarmu ingin kau segera mati. Kakak, pergilah padaku. Aku bisa membantumu mengalahkan Chu Xiong dan mengambil semuanya kembali. Aku percaya padamu. Kakak, jangan percaya Chen Sun. Dia hanyalah seorang pelayan. Dia bahkan tidak tahu ilmu pedang. Dia hanya ingin membunuhmu. Diam. Dengarkan, kami akan mengajukan Pertandingan Kebangkitan. Sepertinya kau sengaja mencari mati. Belum tentu siapa yang akan mati. Mari kita bersaing dulu. Jika begitu, maka aku akan memenuhinya. Sangat disayangkan kau masih muda, malah percaya pada orang yang tidak berguna di sekitarmu. Jika kau tidak gagal. Siapa lagi? Kakak, jangan setujui kompetisi kebangkitan. Chen Juan hanyalah seorang pekerja kasar. Kau pasti tidak mendengarkannya. Ya,
Kakak senior, kau tidak bisa menyetujui pertandingan kebangkitan ini. Kita masih bisa bangkit kembali. Jika kau mati, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kau bajingan, kenapa kau melukai kakak senior? Kenapa? Pergi kau, Chen Jun. Siapa yang mengirimu ke sini? Kenapa kau melukai kakak senior? Chen Xun, kakak senior. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu masuk dengan pisau putih dan keluar dengan pisau merah. Chen Xun, kau tidak tahu terima kasih. APA kau manusia? Diam. Ai Greco, Lynxu. Karena kau ingin mati, maka aku harus memenuhi keinginanmu. Tunggu. Tungu. Apako Suda Solze. Apa kau berubah pikiran atau ingin bertarung? Aku tidak perlu melakukannya untuk berurusan dengan cacing sepertimu. Aku hanya perlu memberimu beberapa petunjuk. Mudah saja mengalahkanmu dalam beberapa jurus. Kau hanyalah anak suruhan yang tidak berguna. Kau benar-benar bilang bisa mengalahkanku dengan beberapa petunjuk. Kau membuatku tertawa sampai mati. Aku bisa membantumu mengalahkan Chuyang, tapi ada syaratnya. APA. Mulai sekarang, kau harus tinggalkan otak dan ikuti instruksiku dengan tepat. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Jika kau tidak bisa melakukan ini, maka akui kekalahanmu. Oke, katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Perhatikan gerakanku. Hanya ini. Ingat, gerakan pertama adalah maju, gerakan kedua melawan. Jadi kau bisa membuatnya lengah, dan mengalahkannya sepenuhnya. Aku pasti akan mengalahkannya. Kau sudah habis setelah beberapa jurus ini dan masih ingin menang. Kau pikande, kau pasti agen rahasia Chu Xiong. Diam. Oh. Ninghui, hanya beberapa jurus pedang payah yang diajarkan pecundang. Kau mau melawanku? Kotidak perlument kari mati seperti ini. Kakak Chen Xuan. Jika sesuatu terjadi hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Pergilah dari sini. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Aku percaya padanya. Mari kita mulai. Karena kau mencari masalah, maka aku harus memenuhinya. Baiklah. Kalian kini berpartisipasi dalam Liga Anggar Kebangkitan. Jika klub Anggar Ruo Tianchang menang, Aula Anggar Pedang Hantu harus mengembalikan semua taruhan yang mereka menangkan. Jika klub Anggar Ruo Tianchang kalah, Nona Suening harus bunuh diri. Apakah kalian punya keberatan? Kami tidak keberatan. Lagipula. Bukan Akuyang akan mati. Kami juga tidak keberatan. Jika Aula Anggar Pedang Hantu kalah, mereka tidak hanya harus menyerahkan perusahaan kepada kami. Mereka harus melepas pakaian, berlutut, dan menggonggong seperti anjing. Kau, seekor anjing, apa kau mencari mati? Apakah ini cara agar adil? Jika begitu, mari kita mulai. Jika tidak, Kupikir, taruhan pertandingan hidup mati ini sama sekali tidak adil, maka kita tidak perlu melanjutkan. Xingyi. Halo? Kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Sesuai peraturan liga, kesepakatan ini mengikat secara hukum. Kalian berdua bisa mulai sekarang. Lin Sue cari masalah. Dengan kemampuanku, aku jelas bukan tandingan Chu Xiong. Lagi pula, aku akan mati. Aku hanya percaya pada Chen Xiong. Master pintu kosong ini benar-benar mencari mati. Tidak, dia tidak menghindar atau bertahan. Dia ingin mati bersama. Pedangnya akan menyerang lebih dulu. Tidak perlu melawannya. Sialan, begini lagi. Dia putus asa. Ini bukan musik latar. Ini mencari mati. Oh tidak, sudah terlambat. Kau kalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Kakak menang. Kakak perempuan menang. Kakak keren sekali. Kakak keren sekali. Hidup kakak senior. Hidup kakak senior. Shuk Xiong, Ying Zeng. Sekarang giliranmu melepas pakaian dan berlutut. Berlutut. Ko. Chen Sun benar-benar membantuku menang. Chu Xiong itu siapa? Kenapa dia baju kuat? Shuk Xiong, Yun Zeng, Behenti Berpura-Pura. Sekarang giliranmu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Cepat berlutut. Berlutut. Chu Xiong, tunggu apa lagi? Cepat berlutut.
Aku juga mau merekamnya dan mengirimkannya ke grup aliansi. Agar semua orang lihat. Biar semua orang lihat Chusyong berlutut dan menggonggong. Haha. Kami setuju untuk kalah. Ini yang sudah kalian sepakati sebelumnya. Kenapa sekarang kau mau mengingkarinya? Anak suruhan ini mengajarkanku semua kekuranganku. Bagaimana mungkin aku kalah? Kenapa? Chusyong, yang baik akan dibalas baik, yang jahat akan dibalas jahat. Siapa yang menghina orang lain akan dihina. Bukankah kau sangat mampu? Kau sombong sekali. Teruslah berteriak. Hahaha. Siapa yang berani Menindas di jalan pedang? saudara Gong Benjun? Hei, Miyamoto, aku sudah ditipu oleh jalang ini. Cepat bantu aku membunuhnya. Astaga, Kengo Miyamoto, Master Kendo peringkat 7. APA, Bagaimana Gong Benjian bisa datang ke sini? Ini sudah berakhir. aku tidak mini angka Chusyong menyilat gonggi. Miyamoto Ken. Miyamoto-kun, kau boleh datang. Senang kau bisa datang, Miyamoto-ken. Orang-orang ini sangat dibenci. Kau harus membantu kami menyelesaikan ini. Jangan khawatir, aku di sini. saya Cantik Kessel. Dengan sosok yang luar biasa. Aku suka. Beraninya kau bersikap kasar pada tuan kami? Kau adalah barang tak berguna. Beraninya kau menunjuk-nunjuk di depanku? Percayalah, kau bilang kau itu saya. Kau itu saya. Meskipun kau seorang pendekar pedang, tapi kau tidak memiliki niat pedang di matamu. Apalagi yang bisa kau jadi? Miyamoto Ken, terlalu sombong. Kau bahkan lebih buruk. Tidak ada cahaya dalam setiap gerakanmu. Berbicara denganmu adalah penghinaan bagiku. Miyamoto Ken, apa yang kau lakukan di sini? Oh, cantik kecil. Kau memiliki niat pedang, dan niat pedang di mata. Kau jauh lebih baik daripada dua bawahanmu yang tidak berguna. Tapi kau jauh dari lawanku. Aku menyarankanmu untuk berlutut padaku, dan memohon belas kasihan padaku. Mungkin aku bisa membantumu meningkatkan keterampilan kendo MU. Haha, Kau adalah orang tak tahu malu. Malu pada kendo. Miyamoto Ken, kau sangat sombong. Apa kau pikir tidak ada orang di Sia? Kau tidak memiliki niat pedang pada dan tidak ada bayangan pedang di matanya. kau pekundang. Tidak, sepertinya menarik. Ada apa, Miyamoto? Aku merasa pria ini punya pedang. Sebilah pedang. Persatuan manusia dan pedang, itu tidak mungkin. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menjadi ahli persatuan manusia dan pedang dalam kendo? Kalau begitu pasti perasaanku yang salah. Kau itu saya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Pergi dari sini. Jensun, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dia bahkan tidak memandang rendah kita. Apalagi orang yang tidak berguna sepertimu. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Sekarang bahkan babi pun bisa melihat bahwa aku membantu kakak perempuan mengalahkan Chusyong. Kalian masih berpikir aku pecundang. Aku salah besar. Aku tidak mau bersamamu. Kamu, Diam. Jika bukan karena Chen Sun, aku tidak akan bisa mengalahkan Chusyong. Teruslah bertengkar. Aku hanya suka melihat kalian bertarung. Tuan Miyamoto. Chusyong, apa yang kamu banggakan? Bagaimana jika Miyamoto Ken datang? Menurut taruhan, kamu dan Ying Sen segera berlutut dan menggonggong seperti anjing. Hanya, Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berlutut. Ini 3 perusahaan atas nama Tuan Miyamoto. 3 perusahaan atas namanya, dengan nilai pasar 10 miliar. Jika kamu punya keraguan, kamu bisa meminta akuntan profesional untuk memeriksa. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu pertaruhkan dengan. Aku ingin Chusyong dan Yin Zhe. Menurut taruhan, sekarang segera berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Camus. Aku akan bertaruh dengan jika aku menang. Chusyong dan Injing. Hukumannya dibebaskan. Jika kamu menang, bagaimana kalau aset 1 miliar menjadi milikmu? Jika aku tidak setuju, Tentu saja kamu bisa menolak. Kalau begitu tanda tangani namamu di sini. Baik. Selama kamu mengakui pengkhianatan dan menyerah Tanda tangani namamu di situ. dan menarik diri dari aliansi secara publik, aku akan membiarkanmu pergi. hai, Apa? Kamu masih ingin bertarung atau menyerah? beraninya kamu. Tunggu, kakak senior. Kamu keterlaluan. Tunggu, Kak. Ada apa dengan Chen Sun? Kak, Miyamoto Ken ini terlalu kuat. Bahkan jika aku mengajarimu gerakan dalam waktu singkat, kamu tidak akan jadi lawannya. Mari kita pikirkan cara lain. Mereka telah menggangguku seperti ini. Jika aku tidak menerima, aku tidak bisa berdiri di dojo. Cepatlah, gadis. Bukankah kamu sudah setuju? Apakah kamu akan menyesalinya? Apakah kamu ingin kami membuat masalah besar dari ini, membeberkannya? Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah takut padamu, orang asing. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan melayani.
Terhenenthra Kejuabella Pihak. Satu sisi adalah aula seni pedang Tianchang, hukuman Tuan Chuseong dan Tuan Yinzeng, untuk Tuan Miyamoto. Sisi lainnya adalah aset miliaran dolar. Kedua belah pihak menyadarinya. Tidak ada keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Karena kedua belah pihak tidak keberatan, mari kita mulai. Tunggu, Tuan Miyamoto. Saya sarankan menambahkan hadiah. Hadiah Jenny's APA? Miyamoto. Bukankah menurutmu nyonya rumah ini cantik? Jika dia kalah. Bagaimana kalau menghabiskan sebulan bersamamu? Tidak tahu malu. Saya setuju. Jika kamu tidak berani setuju, tidak APA. Kalau begitu aku akan memberimu kaligrafi dan lukisan. Ada 4 kata pada kaligrafi dan lukisan itu. Keempat kata itu adalah Beraninya kamu? Ini terlalu menindas. Oh, Saya menerima bonus tambahan ini. Jika kamu kalah, aku ingin kamu, Miyamoto Ken, berlutut dan mengakui kesalahan dan mengaku bahwa dia adalah orang bodoh kelas 1. Tentu saja. Tapi bagaimana mungkin aku kalah? Baiklah, taruhan resmi ditetapkan. Saya sudah mencatatnya. Mari kita mulai. Xiao Mei, aku tidak sabar untuk melihatmu patuh dan berkelakuan baik di ranjang. Cantik kecil, aku tidak sabar untuk melihatmu patuh dan berperilaku baik di ranjang. Ayo, sialan. Kat, kalahkan dia. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Miyamoto, aku akan meminjamkan pedang gigi serigala. Tidak, saudara-saudara, ada pepatah lama di Xia bahwa membunuh ayam. Ayam, kau benar-benar ingin membunuhku. Tapi kau terlalu lima. Ups, pedang gongmu. Menggunakan jurus pedang unik keluarga Gongmen, Fei Hua Zaye. Hebat, kakak senior menghindarinya. Kau bahkan bisa menahan Fei Hua Zayeku. Pedang tingkat 3. Ini adalah pedang dasar terkuat keluarga Miyamoto. Pedang tingkat 3. Raja pedang Chen Li dikalahkan oleh jurus ini. Kakak dalam bahaya. Pedang tingkat ketiga Gongben belum matang, tapi lebih dari cukup untuk menghadapi kakak senior. Hai, ho, cantik. Kau kalah. Oh tidak, teknik pedang Changtian benar-benar tidak berguna. Kakak senior harus menemani mereka selama sebulan. Bagaimana bisa begini? Kakak senior? Gongben. Selama. Kau sangat beruntung. Cantik. Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut. Beraninnya kau, tak tahu madu. Tolong tunjukkan rasa hormat. Kau sudah milikku. Apa itu hormat atau tidak? Biarkan aku menciummu. Kau terlalu sombong. Jangan bersikap kasar pada kakak senior. Lepaskan saja. Hahaha. Mari kita simpan untuk nanti malam. Bagaimanapun, aku dan Xiao Mei masih punya waktu sebulan untuk bermesraan. Haha. Setelah aku pergi, kalian harus menjaga Tianchang dengan baik. Kalian tahu? Kami tahu, kakak senior. Kami tahu. Ya, kakak. Maafkan aku, Chen Sun, aku tidak bisa mengalahkannya. Ini 10 juta. Amble dan Perjila. Bagaimanapun, aku berterima kasih atas bantuan. Chen Sun, apakah kau masih manusia? Kau sekarang begini. Beraninya kau mengambil uangnya? Kau makhluk tak tahu berterima kasih. Kakak menyelamatkanmu saat itu. Tapi sekarang dia dalam masalah, kau hanya ingin mengambil uang dan lari. Lebih baik menyelamatkan seekor anjing. Diam kalian semua. Cukup sudah. Kau sudah cukup membantuku. Jangan terus terlibat. Jika ada yang berani mengganggu Chen Sun setelah aku pergi, aku akan mengeluarkannya dari Tianchang. Sudah dengar kau, pavilion infrastruktur? Ya. Ayo pergi. Kak, kau sangat lugas. Hahaha. Aku suka Xiao Bai. Coupe Kendang. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan pada Kak, hidupmu hancur. Tapi aku berjanji pada saudaraku bahwa aku tidak akan pernah pergi lagi.
Tapi aku akan mengingat kebaikan selama 1000 tahun. Bagaimana aku bisa hanya melihat kakakku melompat ke lubang api dan tidak peduli? Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat. Pelong-pelong. Apa maumu? Kau mau melawanku? Pecundang? Dia hanyalah anak buah yang tidak berguna. Bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani melawanku. Oak Chuseong. Aku akan bertarung dengan... Apa? Kamu mau melawanku? Kamu seorang tukang. Mau melawanku? Apa kamu gila? Shwe, Jenggon impulsif. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu hanya punya pengetahuan teori. Kamu sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Kakak, kamu harus mengikuti aturanku untuk semuanya. Oak, hahaha. Kau tertawakan ibumu. Kamu ingin bertarung, kan? Hahaha. You can't get Chun Sun Hila? Apakah kita mendorongnya terlalu jauh? Dia, seorang tukang, ingin bertarung dengan Chuseong dengan pedang. Apa dia gila? Cheng Sun, Yanggan impulsif. Jangan main-main. Anak muda, kamu telah berhasil memprovokasi. Hahaha, membuatmu kesal. Selesaikan omong kosongnya. Cepat mulai. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhinya. Tapi jika kamu ingin bersaing dengan aku, butuh bayaran. Apa yang Wait, Garrus. Aku akan menerimanya. Baiklah. Jika aku menang, semua industri klub Anggar Tianqiang akan menjadi milik. Jika kamu menang, Lin Sui akan bebas. Tidak masalah, tapi aku ingin menambahkan bonus. Jika aku menang, aku tidak hanya akan mengembalikan kebebasan kakak Sui. Kamu harus berlutut dan membungkuk mengakui kesalahan. Baiklah, Raja Narkoba Lin Sui adalah milikku. Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, Miyamoto-kun. Orang bodoh ini mencari masalah, dan semuanya akan baik-baik saja. Itu yang terbaik. Taruhan di antara kalian berdua salah. Chenzon, kenapakah mempertaruhkan aset pavilion pengumpul Qianzhang milikku? Ya, kenapa? Kami tidak setuju. Tidak. Jika kau pikir bisa melakukannya, naiklah. Jika tidak, tutup mulut busukmu. Kau! Aku mengizinkan Chen Sun untuk membuat keputusan. Kalian semua diam. Pengumpulan bukti belum selesai. Pertarung. Karena kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena kasar. Apa kau tidak melihat dengan jelas? Baiklah, itu tidak bagus, coba lagi. Sudah kubilang, bagaimana dia bisa begitu ahli dalam teori, tapi siapa dia sebenarnya? Aku ceroboh kali ini, mari kita lakukan lagi. Ku akan mati kali ini. Wow, kita menang. Haha, kita menang. Hahaha. Museum Ekstrim Penguburan Langit kita terselamatkan. Kita baru saja mengkritik Chen Sun. Kita salah. Sekarang kau tidak hati-hati? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Siapaku? Boka, kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu ingat, satu-satunya hal yang bisa kau lakukan sekarang adalah berlutut dan mengakui bahwa kau salah. Chen Sun sangat kuat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Chen Sun seorang master kendo? Chun Sun dengan pedang gigi serigala tidak berdaya melawan. Berlututlah. Ayah. ITU tidak berlaku. Kepentingan ini milikku. Chuseong tidak punya hak untuk menanganinya untukku. Kau melanggar janjimu. Terus kenapa jika aku tidak menepati janji? Haha, selama aku sendiri tidak menjanjikannya, itu tidak melanggar aturan aliansi. Persetan denganmu, aku sudah menduga kau akan melakukan trik ini. Baiklah, mari kita bandingkan lagi. Kita akan bandingkan kekayaan bersih, hidup, dan segalanya. Jika kau menolak untuk setuju, maka kau tidak bisa membawaku pergi hari ini. Kakak, jika kau benar-benar ingin bertaruh dengan kekayaan, Berhenti bicara omong kosong. Rekam buktinya. jika kau setuju, maka bertaruhlah pada kekayaan kita. Oke, langsung saja ke intinya. Aku pertaruhkan semua aset Aula Memorial Tianqiang dan hidupku. Jika aku kalah, semua aset Aula Memorial Tianqiang akan menjadi milikmu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku tidak akan pernah menolak. Jika kau kalah, aku ingin kau menjadi pelayanku mulai sekarang. Haha, Tidak masalah, tapi bagaimana jika kamu kalah? apapun yang kamu katakan, aku kalah. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu, pecundang, ingin aku kalah? Kamu pasti sudah gila. Kamu pikir aku ini seorang pecundang, orang yang tidak berguna. Dia dengan mudah mengalahkan Chuseong di dunia hantu. Aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter otak untuk melihat apakah kamu punya penyakit serius. Kamu bahkan tidak bisa mengerti bentuk yang paling dasar sekalipun. Cih, kamu.
kamu ini apa? Jika kamu kalah, Semua aset belai pengorbanan dunia, hantu akan menjadi milik kita. dan kamu, Chu Xiong, dan Yin Zheng, harus berlutut dan meminta maaf. Han, ini sama sekali tidak adil. Asetmu tidak senilai uang sebanyak itu. Itu muda. Mari kita buat dua terahan. Dalam permainan pertama, aku akan menggunakan kebebasan senior saya untuk bertaruh melawan semua aset Balai Peringatan Pemandangan Hantu. Jika aku menang, kita akan punya taruhan kedua. Aku akan menggunakan aset yang telah aku menangkan. Semua aset kuil hantu, termasuk hidupku, untuk bertaruh melawan 10 miliar aset dan kalian semua, dan berlutut untuk meminta maaf. Apakah kamu pikir kamu pasti akan menang? Berhenti bicara omong kosong. Aku akan mengakui kekalahan jika kamu menang. Baiklah, mari kita catat buktinya dan tanda tangani perjanjiannya. Chen Sun, Tidak apa-apa, senior, jangan khawatir. Kamu saja yang masuk penjara. Pergi, 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 pergi. Perjanjiannya telah disusun. Tolong tanda tangani. Perjanjiannya telah disusun. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memulai kompetisinya. Dong Beijun, gunakan pedang gigi serigalaku. pedang gigi serigala Chen Sun sangat tajam. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, Chen Sun. Ayo. Ayo, 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 Chen Sun. Namamu Chen Sun. Ken, aku tidak menyangka kamu begitu berani untuk menantangku. Berhenti bicara omong kosong. Ayo mulai. Menurutku, kamu sengaja mencari masalah. Kita di sini untuk bertanding, bukan untuk adu mulut. Jika ini tentang siapa yang lebih tajam mulutnya, aku tidak sebaik kamu dalam hal ini. Kamu juga jahat. Kamu murahan, kamu murahan, kamu murahan. Aku tidak menyangka aku sekuat ini. Hei, apa maksudmu? Aku rela. Tapi aku sudah cukup bersenang-senang sekarang. Aku ingin menghajarmu sekarang juga. UPS, itu adalah pedang level 3 Miyamoto yang paling kuat. Baru saja, saudari itu kalah oleh pedang level 3. Apa sebenarnya pedang level 3 itu? Aku bisa menghancurkannya dengan satu pedang. Kamu kalah. Bagaimana itu mungkin? Miyamoto-kun adalah pendekar pedang peringkat ke-7 dalam daftar peringkat. Dia mengambil pedang taring serigalku, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang tukang. Siapa dia? Pendekar pedang yang begitu kuat pasti tidak asing. Chen Sun menang. Kita menang. Kita menang. Aku tidak menyangka Chen Sun begitu kuat, bahkan Miyamoto tidak bisa mengalahkannya. Chen Sun, aku tahu kamu bisa melakukannya. Kakak, UN. Apa? Itu pil berserker dari keluarga Gomben. Ini bisa meningkatkan kekuatanmu 3 kali lipat dalam waktu singkat. Sialan. 20%. Jangan terlalu bangga. Coba lagi. Bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir. Kamu sampah. Tidak hanya pil Paobang yang hanya meningkatkan kekuatanmu 3 kali lipat. Bahkan jika itu 10 atau 100 kali lipat, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Sialan, kamu bilang aku jalan. Mulutmu bahkan lebih murahan daripada milikku. Aku yang terhebat di dunia. Hari ini aku akan bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bilang Ashiba. Naga bermain air. Siapa dewa pedang bertopeng bagimu? Itu naga bermain air. Bukankah itu gerakan khas dewa pedang bertopeng? Dia bisa melakukannya juga. Mungkinkah Chen Sun adalah dewa pedang? Mustahil. Bagaimana mungkin dia dewa pedang? Naga bermain air. Mungkinkah dia yang menyelamatkan Xia dan mengalahkan pendekar bertopeng Miyamoto Yu? Sekalipun aku memberimu 100 kali lebih kuat, kau tetap pecundang. Siapa kau? Siapa dewa pedang bagimu? Aku hanya orang biasa. Aku pernah mendapat bimbingan dari dewa pedang. Dalam 2 hari, dengan keahlian konyolmu, beraninya kau datang ke Xia pamer kekuatan? Perlucutlah.
Aku benar-benar kalah. Dan kau. Kau menyelamatkan Jian Guan. Dan aku. Pergilah. Untuk serah terima aset selanjutnya, aku akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan formalitas denganmu. Menong atau kala, tak perlu trik. Sungguh sulit dibayangkan. Apa gunanya perhitungan? Tian Pemo. Aku dan Tianchang akan. Betapa menyedihkannya akhirmu nanti. Kakak, kau menyelamatkan hidupku. Itu bukan apa-apa. Kau sudah melunasi apa yang kau hutangkan padaku. Tapi aku tidak punya apapun untuk membalas. Aku hanya bisa menjanjikanmu. Haha. APA, apa kau pikir aku tidak cukup baik untukmu? Bukan, kakak. Aku tidak bermaksud begitu. Peluk aku. Peluk aku. Untukku. Mulai hari ini, kau adalah priaku, mengerti? Hei, apa kau ingin menikahiku? Ini. Kau. Mulai hari ini, Chen Sun adalah master aula pedang Tianchang. Selamat, kakak. Aku telah menyinggungmu dengan kata-kataku sebelumnya. Kuharap kau tidak ambil hati. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ngomong-ngomong, kakak senior, ini adalah undangan dari Asosiasi Mekanik. Presiden telah tiba. Kita tunggu dan lihat. Presiden, silakan duduk. Oh, itu pedang cahaya bulan. Ini adalah pedang cahaya bulan legendaris. Pedang ini bisa memotong besi seperti lumpur, memotong rambut seperti pisau, dan tak terkalahkan. Kali ini, aliansi 7 negara dengan jalur pelayaran baru dan pajak minyak 10% sebagai taruhannya, mempertaruhkan kembali sia kita. Jika kita kalah, Kita harus mengembalikan jalur navigasi yang kita menangkan terakhir kali, dan hak penambangan batu bara di Provinsi Timur akan diekspor. Beraninya mereka benar-benar berani memprovokasi kita lagi begitu cepat. Mereka benar-benar berpikir kita tidak punya siapa-siapa di negeri Sia. Dewa Pedang Bertopeng masih hilang. Tanpa bantuannya, dengan kekuatan kita, sulit menahan 7 negara. Jangan terlalu berkecil hati. Dengan restu pedang cahaya bulan, mungkin masih ada harapan. Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk memilih yang terkuat. yang terkuat akan memegang pedang cahaya bulan untuk berjuang demi negara. Serahkan pedang cahaya bulan padaku. Satu-satunya yang bisa mengalahkanku di dunia ini adalah Dewa Pedang. Sekarang setelah Dewa Pedang pergi, jadi aku harus tak terkalahkan. Beraninya kau, Vegeta Sambal, jika kau ingin mengambil pedang cahaya bulan, kau harus mengalahkanku dulu. Tidak sulit. Ayo. Xie Yun, tunjukkan padaku. Kau kalah selanjutnya. Aku akan mempelajari gerakan. Kau. Zhang Ju datang untuk belajar. Jika tidak ada yang maju, pedang cahaya bulan akan jadi milikku. Tolong ajari aku. Shuejian, kau maju. Aku, Ilmu pedang Xie Yun memiliki bayangan keluarga Miyamoto. Aku curiga dia berkolusi dengan keluarga Miyamoto. Kau pergi dampak saja. APA, dia berkolusi dengan keluarga Miyamoto. Jika begitu, jika kita mengirimnya bertarung, bukankah kita akan binasa? Hey, Pergi ma'am. Apa yang kau bicarakan? Maju dan atau diam saja. Berbisik. Apa yang kau bicarakan? Baik naik dan atau tutup mulutmu.
Ha, kukira siapa? Ini Ning Sue dari klub Anggar Tianchang. Klub Anggar Tianchang berperingkat rendah dalam peringkat klub. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan Ning Sue. Kau masih ingin naik dan mempermalukan dirimu sendiri. Ya, Ning Shui. Apalagi kau. Bahkan jika ayahmu masih hidup, dia tidak bisa mengalahkannya. Kurasa tombak dewa cahaya bulan. Xie Yun adalah yang paling cocok. Harapan kami untuk Xia bergantung pada Xie Yun. Kalian bodoh. Xie Yun ini sudah lama berkolusi dengan keluarga Miyamoto di Jepang. Kalian masih mengharapkannya berjuang untuk negara. Bukankah itu mencari mati? Kolusi apa dengan orang Jepang? Bagaimana kau mengungkapnya? Bocah, kau bicara omong kosong. Apa kau mencari mati? Yang Tian? Kau bilang Xie Yun berkolusi dengan keluarga Miyamoto. Apa kau punya bukti? Kami tidak bisa sepenuhnya yakin dia punya hubungan dengan keluarga Miyamoto, tapi ilmu pedangnya memiliki bayangan keluarga Miyamoto. Kurasa demi kehati-hatian, kita harus periksa dulu Xie Yun ini dengan hati-hati. Kurasa ilmu pedangnya jelas merupakan jurus pedang negara Syakida. Ya, kurasa klub Anggar Tianchangmu yang ingin memfitnah Xie Yun. Oh, begitu. Klub Anggar Tianchangmu yang berkolusi dengan keluarga Miyamoto. Kau sengaja menampakkan kesalahan padaku. Agar aku tidak bisa ikut dalam perang. Dengan begini, tujuan keluarga Gongben mengalahkan Daxiaku akan tercapai. Kau pasti sangat menyebalkan. Aku menuntut seluruh industri melarang klub ilmu pedang Tianchang. Ya, blokir dia. Blokir klub ilmu pedang Tianchang. Ya. Kau. Kalian sekumpulan orang bodoh. Kalian dikhianati olehku, dan masih menghitung uang untukku. Aula Anggar Tianchang berani merusak perbuatanku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ketika aku mendapatkan pedang cahaya bulan, aku akan memberikannya kepada keluarga Miyamoto. Mulai sekarang, aku akan menjadi VIP di negara Dongi. Yun Guan. Aku perlu kau memberi penjelasan kepada semua orang. Jika tidak, Aku terpaksa melarangmu dari seluruh industri ini. Bagaimanapun, perilakumu sungguh dibenci. Kami bilang kami mencemari nama Xie Yun adalah untuk mencegahnya bermain untuk negara. Hahaha, itu konyol. Bagaimana bisa konyol? Dengan kemampuan kecil Xie Yun, dia tidak pantas kami cemari namanya. Kau naik dan bertanding dengannya dulu. Hei, bagaimana jika Ing Shui kalah? Bahkan jika kami memfitnahmu dan melarang kami dari seluruh industri. Chen Sun. Tidak apa-apa, ingat saja apa yang kuajarkan pada bertarunglah sekuat tenaga saat kau naik. Tidak akan ada masalah. Aku percaya padamu. Ya. Karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Ayo, Kak. Aku tahu apa yang mampu dilakukan Ning Sue. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Hahaha, tutup mulutmu, bangsat. Bertanding saja dengan pedang. Kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Itu hanya menunjukkan betapa murahan mulutmu. Atau kau sedang mengejek orang? Baiklah. Pulanglah dan tidur. Diam. Hahaha, beraninya kau. Ya. Hahaha. Mulutmu bau. Pasti kau belum menyikat gigimu. Tiga pedang adalah keahlian unik keluarga Miyamoto. Bagaimana bisa Xie Yun? Mungkinkah Xie Yun berkolusi dengan keluarga Miyamoto? Sudah berakhir. Bagaimana bisa Li Sui mengalahkan pendekar level 3? Keluarga Miyamoto. telah menyusup ke arena kita sejauh ini. 3 pedang keluarga Miyamoto. Kelemahan terbesarnya adalah celah di pedang ketiga. Temukan celahnya. Dan kau akan menang.
Ini tidak mungkin. Kau kalah. Xiayun, tolong jelaskan dengan jelas. Mengapa kau tahu tiga pedang keluarga Miyamoto? Apa hubunganmu dengan keluarga Miyamoto? Kau Xieyun, kau ternyata berkolusi dengan keluarga Miyamoto. Kau bukan manusia. Xieyun, aku akan melarangmu dari seluruh industri ini. Dan aku akan mengajukan permohonan ke Biro Audit untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadapmu. Mama. Sueyun berasal dari keluarga Gumen kami. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Xieyun berasal dari keluarga Gumen kami. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Denga, Miyamoto Yu, Master Kendo nomor 1 di Jepang. Dan Gong, Main peringkat kedua. Dan Miyamoto Feng peringkat ketiga. Mengapa mereka semua ada di sini? Shensun, sedang dalam masalah sekarang. Tidak APA. Ini masalah Castle. Yu Chao, akhirnya kau datang. Bain d'attaque Berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Pergi dari sini. Baik. Gong Binyu, APA Malmu? Si un Montbérican orma pada tuan Keluarga Gongben kami. Ini sepertinya tidak melanggar hukum negaramu. Kan? Hum. Hari ini kami datang. Un tuk Mandapatkan Pedang Kahaya Bulan. Kau Injin Pedang Kahaya Bulan, Mustahil. Jangan berhayal. Pergi. Kau tidak disambut di sini. Hari ini kami datang untuk memberimu tantangan batas, untuk mempertaruhkan pedang cahaya bulanmu. Untuk ini, kami telah menyiapkan perusahaan multinasional di negaramu sebagai taruhan senilai puluhan miliar. Menurut aturan aliansi, Changchun, kau tidak bisa menolak. Jika kau menolak, kami akan mengajukan arbitrase aliansi. Saat itu, kau harus menyerahkan pedang cahaya bulan secara cuma-cuma. Semangat asli Kendo adalah maju dengan berani dan tak terkalahkan. Namun sekarang tampaknya, Itu telah menjadi alasan bagi yang kuat untuk mengambil sekara paksa. aliansi semacam itu, saya rasa aturan seperti itu tidak diperlukan. Dari mana asalmu? Bajingan? Haha. Anda tidak berhak melanjutkan menafsirkan aturan. Mulut keluarga Miyamoto kalian benar-benar lebih hina dari yang lain. Dan busuk. Dasar bodoh, bocah, apa kau mencari mati? Aku sedang mencari mati. Di tanah Xia kau berani berkata begitu padaku. Hahaha. Semangat Kendo, yang kuat dihormati. Aku lebih baik darimu, jadi aku bisa memandang rendah kalian. Bocah, kau berhasil membuatku marah. Ayo, mari kita bertarung. Jika kau kalah, kau akan mengaku bahwa kau lebih buruk dari babi atau anjing. Hahaha. Bagaimana jika kau kalah? Aku kalah. Apa kau belum sadar juga? Aku adalah Master Kendo peringkat ketiga di Jepang. Kau ingin mengalahkanku. Orang tadi kenal? Anak muda, kau bukan tandingan dia. Perjala anak muda. Dunia Kendo tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jangan permalukan dirimu sendiri. Apa kau dengar aku? Pergi dari sini, bajingan. Bagaimana jika kau kalah? Keluarga Miyamotoku semuanya adalah sampah di mataku. Nah, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Kubilang kau. Dan seluruh keluarga Miyamoto kalian adalah sampah. Hei, Jika kau tidak mendengarku dengan jelas, aku bisa mengatakannya lagi. Bajingan, mereka yang memiliki keluarga Miyamotoku akan mati. Mati Jika Koberani Menyantu Keluarga Miyamoto. Gong Binyu. Ini adalah negara Ge. Bukan tempat di mana kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Sebutkan namamu. Kau bukan siapa-siapa. Mari kita lakukan pertarungan hidup dan mati. sesuai dengan peraturan aliansi, aku secara resmi mengeluarkan tantangan hidup dan mati pada kau bunuh diri. Chen Sun tidak bisa diterima. Benar, Chen Xun. Miyamoto berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat Kendo. Ini bukan lelucon. Pemuda ini berbicara seenaknya. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pertarungan hidup dan mati ini bukan lelucon. Gong Benyu, jangan keterlaluan.
Aku bilang siapapun yang menghina keluarga Miyamotoku akan mati. Apa kau benar-benar berpikir bahwa menghina keluarga Miyamoto kami tanpa membayar harganya? Hahaha. Jika kau ingin bertarung sampai mati, maka ikutlah denganku. Haha. Presiden, Anda tidak perlu membela saya. Saya menerima tantangan hidup dan mati ini. Haha. Haha. Kalian semua di sini adalah pelacur. Hari ini, Gong Benfeng dan Xia Kuo akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Jika aku kalah, aku akan bunuh diri di tempat. Para wanita tidak perlu khawatir. Oha. Kalian semua di sini adalah saksi. Hari ini, saya Chen Sun menerima tantangan hidup dan mati dari Miyamoto Feng. Jika saya kalah, saya akan bunuh diri. Hahaha. Bukan salah saya. Karena kedua belah pihak memiliki keberatan, mari kita mulai. Hei, Chen Sun masih terlalu impulsif. Anak muda benar-benar tidak tahu tempatnya. Bukankah begitu? Dia menghadapi Master Kendo peringkat ketiga. Tidak ada peluang menang. Dunia Kendo selalu mengandalkan kekuatan. Hei, nak. Hei, diamlah hari ini. Kau cerewet sekali datang ke kompetisi pedang. Kurasa kau seharusnya pergi ke akara binsang-binsang. Kau. Mulutmu tajam. Kuharap pedangmu setajam mulutmu. Hei, itu tidak akan berhasil. Mulutku terlalu bodoh. Jauh lebih buruk daripada pedangku. Hei. Pergi ke neraka. Ya. Nani dede dia. Ya. Ilmu pedang Chen Sun sangat kuat. Hei, Chen Sun telah unggul. Siapakah dia? Hei. Mau memetik daun? Hah? Memetik ibumu? Kau kalah. Baiklah. Kita menang. Chen Sun menang. Chen Sun benar-benar menang. Pria pilihan master memang luar biasa. Aku kalah. Chen Sun dan aku sama-sama kalah. Kau kalah. Bagaimana aku bisa kalah? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tidak perlu mengingatkan. Hah? Aku kalah, dan aku pantas bunuh dia. Hah? Hah? Hidup TikTok. Ada apa? Ada APA, kau menyesal sekarang, dan kau tidak mengikuti aturan liga. Kau harus bunuh diri. Kalau tidak, semuanya batal. Kita akan ke arbitrase aliansi. Siapaku? Melihat pengetahuan, kau jelas bukan orang biasa. Sudah kubilang, aku hanya orang biasa di negara Sia kami. Orang biasa. Orang biasa apa? Gong Menyu, apa yang kau bicarakan di sini? Gong Benfeng, APA kau, gila? Kakak, biarkan aku melukai diri sendiri saja. Jangan buru-buru. Kau bilang tidak mendesak, lalu memang tidak mendesak. Kami cemas. Apa kau mau membandingkan kekejamanmu denganku? Jika kau tidak punya kemampuan, diam saja. Gong Minayu,
Kau menindas murid paviliun konstruksi Tiancak. Kau berani sekali. Jika kau ingin aku tidak menindasnya, asalkan kau bisa keluar. Aku akan bertanding denganmu, Kau ingin bertanding dengan kami? Kau tidak punya kualifikasi. Kakakku saja tidak punya kualifikasi ini. Kau tahu APA, status kakakku, dan posisinya? Apa kau sudah gila? Hah? Kau hanya nomor 1 kendo di Jepang. Apa hebatnya itu? Dong Beifeng peringkat ketiga. Kurasa dia tidak sehebat itu. sepertinya kau ingin bertanding dengan... Aku tidak tertarik. Hahaha, ketakut, bukan? Karena kau takut, diamlah. Brengsek kau. Apa yang bisa dipertandingkan di antara kita? Ayo mainkan sesuatu yang menarik. Jangon Impulsive. Chun Soon. Yep. Brengsekko. Mau main telanjang? Pergi sana. Aku akan menantangmu dan Kuo Benyun dalam pertandingan hidup dan mati. Aku akan bertarung 1 lawan 2. Yang kalah akan bunuh diri. Bagaimana? Tantangan hidup dan mati 1 lawan 2 apa itu? Apa kau gila? Chen Sun Kau. Kau. Kau berani? Chen Sun, Jangon Impulsive. Jangan terbawa suasana. Ya, Chen Sun, kekuatan Dong Benyu tidak bisa diremehkan. Berbahaya melawannya sendirian, apalagi berdua. Oh, Chen Sun, Jangon Impulsive. Kamu yakin? Itu tidak dihitung. Chen Sun, sepertinya kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kalau begitu jangan bicara omong kosong. Keluar dari sini. Kalian berdua. Apakah kamu ingin kembali? Diam. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita tanda tangani perjanjian hidup dan mati dulu. Baik. Presiden Chang, siapkan perjanjiannya. Chen Sun, aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa keluarga Miyamoto semuanya lebih rendah dari babi dan anjing. Jangan khawatir, aku tidak akan main-main dengan hidupku. Tapi, Na, Daystar Bajingan. Bahkan jika pendekar bertopeng datang, kita tidak akan berani sesembang itu. Kamu mencari mati. Aku tidak senang kamu memerhiku. Berlututlah dan minta maaf padaku dulu. Jika kamu ingin aku berlutut dan minta maaf padamu, apakah kamu gila? jika kamu tidak berlutut dan minta maaf, aku akan meminta pertandingan hidup dan mati 1 lawan 1. Bagaimanapun, ini tidak sesuai dengan aturan. Jika kamu mengutuk lagi, kamu harus bersujud 3 kali. Mengapa kamu tidak? Presiden Chang, saya meminta pertandingan hidup dan mati 1 lawan 1. Ini adalah cara untuk menjadi stabil. Mari kita mulai dengan yang ini. Gong Benyuan, lakukan saja. Jika aku berlutut dan meminta maaf padamu, Bisakah kamu terus bertarung melawan 2 orang? tentu saja. Hahaha. Hahaha, bodoh. Aku salah. Aku yang terburuk. Jangan Yubo perjanjian presiden. Mari kita bertarung 1 lawan 2 saja. Chen Sun, Kamu harus berpikir hati-hati sebelum bicara. Atau aku akan berubah pikiran lagi. Diam jika kamu tidak bisa bicara. Chen Sun, aku masih sedikit khawatir tentang... Tidak apa-apa, aku tidak pernah bertarung tanpa percaya diri. Dulu,
Raja Pedang bahkan bukan tandingan Gong Benyu. Bahkan jika Dewa Pedang datang, sulit baginya melawan 2 orang. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Chen Sun? 1 lawan 2, pertandingan hidup dan mati. Chen Sun, semua ini salahmu. Chen Sun, semua ini salahmu. Apa? Mereka menggunakan jurus andalan mereka di gerakan pertama. Pedang tingkat 3, ya Tuhan. 2 orang menggunakan pedang tingkat 3 bersama-sama. Bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikannya. Sudah berakhir, Chen Sun. Sudah berakhir. Gunakan jurus pamungkasmu. Apa? Uyun menggunakan jurus unik Dewa Pedang, penyerapan air naga. Penyerapan air naga. Apa? Apakah kamu pendekar bertopeng yang mengalahkanku dulu? Ini adalah penyerapan air naga. Lebih kuat dari yang digunakan oleh Dewa Pedang dan Raja. Siapa dia? Di mana orangnya? Pendekar bertopeng yang mengalahkanku dulu. Benarkah akulah Dewa Pedang? Ya Tuhan, dia benar-benar Dewa Pedang. Negaraku terselamatkan. Haha. Dia benar-benar Dewa Pedang. Dewa Pedang telah muncul. Dewa Pedang Perkasa. Dewa Pedang Perkasa. Dewa Pedang Perkasa. Dewa Pedang Perkasa. Hahaha. Dewa Pedang Perkasa. Dewa Pedang. Chen Sun adalah Dewa Pedang. Pria saya sebenarnya adalah Dewa Pedang. Chen Sun adalah Dewa Pedang. Pria saya sebenarnya adalah Dewa Pedang. Dia benar-benar Dewa Pedang. Tapi kenapa ilmu pedangmu lebih baik dari sebelumnya? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Dewa Pedang? Ya Tuhan, Chen Sun sebenarnya adalah Dewa Pedang legendaris. Aku bahkan pernah memarahinya. Sayang. Apakah ilmu pedangku meningkat? Bagaimana aku tidak tahu? Sejak aku mengalahkanmu terakhir kali, aku baru mulai menggunakan pedang kemarin. Ini semakin tidak mungkin. Lalu kenapa jika kamu Dewa Pedang? Hari ini, qui est dû à Kakakubersatu. Kita mungkin belum tentu kalah darimu. Benarkah? Lanjutkan kalau begitu. Dewa Pedang. Dewa Pedang. Dewa Pedang. Biarkan kamu melihat jurus unik keluarga Miyamoto. Tébazan Pizobeku. Oke. Dewa Pedang keren sekali. Oke. Aku menang. Dewa Pedang keren sekali. Kamu jahat sekali. Kamu adalah Dewa Pedang. Dewa Pedang, maafkan aku. Jangan ungkit masa lalu. Apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak perlu mengingatkan. Keluarga Miyamoto kami hancur. Kamu pantas mendapatkannya. Baiklah, jika kamu ingin pergi, tidak semudah itu. Di siang bolong, kamu tidak bisa membunuh orang. Tunggu. Tolong, bawa mereka keluar dan bunuh diri, agar tidak memengaruhi suasana para dewa. Ya. Bawa dia pergi. Dewa Pedang, harapan Daxia kali ini bergantung padamu. Presiden, mohon yakinlah, saya akan memenuhi ekspektasi Anda. Presiden, Gong Benyu sedang bertugas. Anda memberikan sanksi kepada mereka semua. Baiklah, keluarga Miyamoto benar-benar selesai kali ini. Dalam kompetisi aliansi ini, selama Dewa Pedang ada di sana. Apakah itu aliansi 7 kerajaan? Atau aliansi 100 negara? Kami tidak peduli. Semua orang masih tidak bisa meremehkannya. Saya Denga Ada Sirang Pendekar Pedang D7 Kerajan. Dia adalah pendekar pedang yang sangat menakutkan. Hahaha. Gerakan ini sangat kuat. Tuan Dewa Pedang, kali ini Anda pasti bisa memenangkan aliansi 7 kerajaan, mengalahkan Dewa Pedang. Gerakan ini
Duanlang dirancang untuk menghadapinya. Air penyerapan naga dari Dewa Pedang. Hahaha. Biarkan saya coba. Oh tidak, Song Benyu, Song Benyun, dan Song Benfeng. Ketiganya tidak berhasil menjatuhkan pedang cahaya bulan. Apa yang terjadi pada mereka? 3 master pergi untuk merebut pedang cahaya bulan bersama-sama. Apa yang bisa salah? Mereka tewas. Bagaimana bisa mereka tewas? Dewa Pedang muncul. Dewa Pedang benar-benar muncul. Ini bisa menjelaskannya. Dewa Pedang dan Zhong Wenyong. Dan Zhong Wenyun dalam kompetisi hidup dan mati. Dia mengalahkan Zhong Wenyong dan Zhong Wenyun 1 lawan 2. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Shang Chen mengirim instruksi. Dan meminta kita mengambil tindakan lain. Singkatnya, dalam kompetisi aliansi ini, kita hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Baiklah, saya mengerti. Ya. Mulai hari ini, aku akan menjadi wanita Anda. Setelah kompetisi aliansi ini, aku akan menikahimu dan membawamu ke keluarga Chen-ku. Baiklah. Aku tidak bisa mengendalikan diri di pagi hari. Mengapa kita tidak berusaha lebih keras? Cobalah memberiku bayi laki-laki yang gemuk segera. Aku lapar dan ingin makan. Susu kedelai dan cakwe di seberang jalan. Pergi belikan untukku. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu dulu. Tunggu aku kembali untuk berurusan denganmu. Hahaha. Saya Pakau. Hei, aku ingat aku sudah mengunci pintunya. Tidak, sekolah dalam bahaya. Siapa kamu? Keluar jika kamu tidak ingin mati. Bayarkan dia pergi. Chen Sun. Dewa Pedang, akhirnya kita bertemu. Dewa Pedang, akhirnya kita bertemu. Anda adalah Tuan Pedang Iblis bangsa-bangsa. Ya, saya adalah Dewa Pedang. Apa-apaan Dewa Pedang itu? Jika kamu punya kemampuan, lepaskan istriku. Mari kita bertarung secara adil. Bertarung secara adil. Saya tidak takut bertarung adil denganmu. Tapi kompetisi aliansi ini tentang kehormatan negara. Atasan saya tidak menginginkan kesalahan apapun dari saya. Jadi saya hanya bisa melakukan ini. Apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, melumpuhkan tangan kananmu sendiri. Lalu tanda tanggani perjanjian hadiah. Dan berikan pedang cahaya bulan kepadaku. Tidak mungkin. Aku akan membunuh istrimu. Tidak. Shen Sun jangan setuju dengannya. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang menentang negara. Jika kamu benar-benar melumpuhkan tangan kananmu dan menyerahkan pedang cahaya bulan, maka kamu akan menjadi pendosa negara Xia. Tapi kamu? Jangan pedulikan aku. Bana dia. Jika kamu benar-benar kejam seperti itu, bahkan kehidupan istrimu sendiri, aku akan mengaku kalah. Chen Sun, tinggalkan aku sendiri. Aku tidak membiarkanmu mati. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu memutuskan? Berikan aku jawaban yang jelas. Katakan ya atau jika tidak, katakan saja tidak. Jangan buang waktuku. Jangan berjanji padanya untuk membiarkanku mati. Bertindak tegas, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak setuju, aku akan mengakhirinya. 1, 2, hei, jangan lakukan itu. Aku setuju. Tidak, hahaha. Ini semua salahku. Aku telah melibatkan.
Ini bukan salahmu. Pedang Bulan Teledierbut. Tanganmu juga terluka, dan cedera wajah yang serius. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, meskipun langit runtuh, aku akan mendukung. Pelan-pelan saja. Dewa Pedang ternyata memberikan pedang cahaya bulan kepada pedang iblis. Dan tangan kanannya juga tidak berguna. Dia mengkhianati kepentingan nasional. Yang sungguh dibenci. Dewa Darah, tahukah dia berapa harga yang harus dibayar jika kalah kali ini? Hak penambangan batu bara di Provinsi Timur akan hilang. Yang akan membuat negara mundur 10 tahun. Yang akan membuat negara mundur 10 tahun. Dewa Pedang ternyata melakukan ini demi seorang wanita. Benar-benar omong kosong. Dewa Pedang, dia harus memberiku pendulation. Aku curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara Li. Agen yang menyamar itu sengaja menipu pedang cahaya bulan, agar Sia gagal. Tidak. Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku akan melapor ke Biro Audit, dan menangkapnya karena pengkhianatan. Ya. Hum. Cantik Castle. Aku tidak menyangka ilmu pedangmu meningkat begitu cepat. Hampir menusuk hatiku. Oh hahaha. Tunggu saja. Aku akan datang lagi untuk kompetisi anggar berikutnya. Tunggu saja. Kakak, kamu hebat sekali. Ya. Kakak, kamu harus menang. Kamu bukan lawanku. Sayang. Lanjutkan. Ya. Kamu kalah. Siapa lagi yang berani bertarung denganku? Kamu bukan lawanku. Jangan buang waktumu. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kau menggunakan pedang cahaya belangku. Aku kalah oleh pedangku sendiri. Haha. Siapa lagi yang berani melawanku? Aku Sanjian dari Aula Ilmu Pedang Feng Yun. HMPH, kau tidak pantas mendapatkan gerakanku. Pergilah dari sini. Beraninya kau. Mengalahkan Tuan Pedang Iblis ini adalah untuk memenangkan kehormatan bagi rakyat Tiongkok kita. Ian Yang Engku. Hahaha, kalian semua seperti ayam dan anjing. Tak berdaya. Ilmu pedang Sia adalah konyol. Aku sangat marah. Biarkan aku yang melakukannya. Siapa lagi? Hahaha. Siapa lagi? Di mana Dewa Pedang kita? Mengapa dia tidak bergerak? Jangan sebut Dewa Pedang itu. Aku dengar Dewa Pedang telah mengkhianati negara. Dia secara pribadi memberikan pedang cahaya bulan kepada pedang iblis. Dan Dewa Pedang juga melumpuhkan tangan kanannya. Jangan mengandalkannya. Oh, sudah berakhir. Oh tidak, tanpa hak menambang batu bara. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Sialan Dewa Pedang itu. Dewa Pedang telah mengkhianati negara Sia. Dia pantas masuk neraka. Masuk neraka. Jika tidak ada lagi yang bertarung di kerajaan Sia, maka saya umumkan bahwa aliansi 7 kerajaan memenangkan kompetisi dana ini. Oh tidak. Nah, karena tidak ada yang akan bertarung, saya umumkan bahwa pemenang kompetisi dana ini, pemenangnya adalah Ki. Dewa Pedang. Aku adalah Dewa Pedang.
Dewa pedang yang tidak berguna berani melawan aku. Mengapa Chen Sun naik ke sana? Tangan kanan seorang pendekar pedang adalah segalanya. Tangan kanannya sekarang tidak berguna. Bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri dengan naik? Menurutnya negara Xia kita sudah cukup kehilangan muka. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara Li. Jika dia kalah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Cukup sudah, jika kau merasa bisa, silakan naik. Apakah kau lupa kompetisi aliansi terakhir? Chen Sun menyelamatkan kita. Jika tidak, kita akan kehilangan hak menambang di Provinsi Timur. Benar, dulu ketika Chen Sun bisa bertarung, kalian menganggapnya dewa. Tapi saat dia tidak bisa bertarung, kau memperlakukannya seperti ini? Jika Dewa Pedang tidak memberikan pedang cahaya bulan kepada pedang iblis, bagaimana kita bisa kalah darinya? Jika kau memiliki pedang cahaya bulan, bisakah kau mengalahkan Master Pedang Iblis? Tidak pasti. Kau tidak tahu malu. Bagus. Dewa pedang ada di sini. Kita selamat. Apa gunanya dia muncul sekarang? Tangan kanannya sudah tidak berguna. Lagi pula, bahkan jika tangannya tidak lumpuh, dia mungkin bukan tandingan Master Pedang Iblis. Master Pedang Iblis tidak lebih lemah darinya. Lagi pula, sang pendekar iblis juga memegang pedang cahaya bulan yang tak terkalahkan. Pokoknya, kita tidak punya harapan. Kurasa sebaiknya kita pergi saja. Menurutmu jika aku kehilangan tangan kananku, aku adalah orang yang tidak berguna? Apakah kau pikir, jika aku kehilangan tangan kananku, aku adalah pecundang? Sebenarnya, bahkan jika tangan kananmu tidak lumpuh, kau bukanlah lawanku. Hanya saja atasan memintaku melakukannya. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini penyesalanku, bahwa aku tidak mengalahkanmu secara adil. Hahaha, kau tidak perlu merasa menyesal. Jika kau mengalahkanku hari ini, aku akan mengakui kepada seluruh dunia bahwa kekuatanmu lebih kuat dariku. Aku tidak akan pernah mencari alasan untuk menghindar. Apa yang dibicarakan Dewa Pedang? Apakah dia kalah hari ini? Mengakui bahwa dia lebih rendah dari Dewa Pedang, dia mempermalukan. Matabat negara kita di mata orang lain. Pengkhianat ini sangat dibenci. Dewa Pedang, turunlah. Turun ke sini. Turunlah. Aku dengar semua orang meludahimu. Memangnya kenapa? Jika aku jadi kau, aku akan mencari lubang untuk bersembunyi dan tidak keluar untuk dipermalukan. Hahaha. Orang-orang mencelaku dan membenciku. Aku tidak peduli. Ilmu pedang adalah tujuanku. Aku akan terus maju bahkan jika ribuan orang menentang. Baiklah, karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan memenuhinya. HMPH, mari kita mulai. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 detik. Hahaha, benarkah? Mari kita lihat saja. Mari kita lihat saja. Tiga detik telah berlalu. Bukankah kau bilang bisa mengalahkan aku dalam 3 detik? Ya Tuhan, pendekar iblis bahkan tidak memotong pedang Dewa Pedang. Itu bagus sekali. Dewa Pedang layak disebut Dewa Pedang. Bahkan dalam keadaan lumpuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan orang lain. Pedang Dewa Pedang tidak patah. Chen Sun, kau bisa melakukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana pedangmu bisa menahan pedang cahaya bulanku? Pedang jenis apa itu? Hahaha. Pedang ini adalah yang paling biasa di Aula Angga. Master Hill, kau pikir kau bisa menang dengan melumpuhkan tangan kananku? Bagaimana kau tahu aku sudah menyatu dengan pedangku? Tangan kiriku tidak kalah dengan tangan kanan. Master Hill, kau pikir kau bisa menang dengan mengambil pedang cahaya bulan? Bagaimana kau tahu? Di tanganku, segalanya bisa menjadi pedang. Pedang Cahaya Bulan, hanyalah logam, bikas bajiku. Dewa Pedang yang hebat itu perkasa. Aku Chen Sun. Dewa Pedang, Dewa Pedang. Jangan coba-coba menipu aku. Aku akan mengalahkanmu hari ini. Jangan coba menipuku. Aku akan mengalahkanmu hari ini. Xiaolong kembali. Hahaha. Chen Sun, aku Jianemo. Gerakan ini, Fajar Jiwa Hancur, dirancang untuk mematahkan air penghisap nagamu. Akui kekalahanmu. Kau benar-benar berusaha keras untuk mematahkan air penghisap nagaku. Kau sudah belajar budget lama. Tapi sayang sekali, aku punya begitu banyak trik sampai aku tidak bisa menghitungnya. Naga kecil melaut. Oke. Ya, kita menang. Aku benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Mengapa aku kalah? Kau jelas-jelas mematahkan tangan kananmu. Bagaimana mungkin aku kalah? Mengapa saya kalah?
Kau jelas-jelas mematahkan tangan kananku. Bagaimana bisa saya kalah? Saat kau menggunakan cara paling hina untuk menghancurkan tangan kananku, aku tahu kau tidak perlu ditakuti, karena ada ketakutan di hati. Kau takkan pernah mengkapai Rana Persatuan Manusia dan Pedang. Tidak, aku tidak akan kalah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kali ini, kompetisi aliansi kelompok Sia menang. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau bertarung dengan sangat baik. Aku tahu kau akan berhasil. Tuan Fernando, Kau diduga melakukan penculikan dan pemerasan dengan bukti yang kuat. Kau salah orang. Tidak, tidak, tidak. Ini salahku, Pak Tua. Aku meminta maaf padamu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Maafkan aku. Maafkan aku. Ayo pergi. Shinsun, apakah kau sedikit putus asa? Mengapa aku harus begitu? Saat tangan kananmu lumpuh, mereka memperlakukanmu seperti itu. Haha, aku tidak putus asa. Karena aku tahu aku tidak pernah bertarung untuk mereka. Aku bertarung untuk negara kita. Aku tahu aku benar tentang... Dalam hijab, pasti akan ada suara-suara yang berbeda-beda, tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang memujimu, sementara yang lain akan memfitnahmu. Tak satu pun dari mereka penting. Yang penting adalah bagaimana kau melihat dirimu sendiri. Dalam hijab, pasti akan ada banyak sekali suara berbeda di sekitar kita. Beberapa orang akan memuji Anda, sementara yang lain akan menjelek-jelekan Anda. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Ya, Kakakku, Raja Pedang, sebelum dia meninggal, dia memintaku untuk tidak menyentuh pedang lagi. Tahun ini, sebenarnya aku sangat tidak bahagia tanpa menyentuh pedang. Anda dilahirkan untuk hidup demi pedang. Ya, Aku agak aneh. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kompetisi aliansi lebih awal, tapi membiarkan kakakku mendukungnya sendirian? kakakku tidak mengizinkan, karena dia berlatih sangat keras. Dia tidak ingin aku menjadi seperti dia, jadi dia membuat keputusan ini untukku. Tetapi tidak ada cara lain. Dia membiarkanku bermain. Aku mengerti. Nah, sekarang semuanya sudah berakhir. Haruskah kamu menepati janjimu? Janji APA? Hei, kamu bilang begitu. Kamu bilang kamu akan memberiku banyak anak gemuk. Apakah kamu ingin melahirkan? Aku tidak mau. Apakah kamu ingin melahirkan? Kamu masih ingin lari. Haruskah kamu? Apakah kamu akan melahirkan? Ya, Apakah kamu? ya. Apakah kamu ingin melahirkan?